Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka tiada henti-hentinya kita kagum dan hormat kepada Dia. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pujian. Kita naikkan nyanyian hormat bagi Dia. Kau sungguh tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ketika kami melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin jalannya sharing dan doa OPM sampai hari ini. Kami boleh mendengar banyak sharing dari saudara seiman kami yang boleh menguatkan setiap kami bahwa kami tidak sendirian bergumul. Ada saudara seiman kami yang telah menang, yang telah lepas dari segala kekhawatiran, dan mereka juga boleh bersandar kepada Tuhan sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk acara sharing dan doa pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan rohani kami boleh dibangun bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Ibu Mary Chan mengenai Tuhan memelihara dalam kehidupannya setelah suami dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kali ini kita mau mendengar sharing dari anak muda kita yang tidak kalah penting dan seru. Apa sih yang dialami, bagaimana menjalani proses pergumulan? Kita mau mewawancara dia. Siapakah dia? Adalah Saudara Setiawan. Halo. Halo, Ustaz. Kenalkan dirimu. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Setiawan. Mama saya namanya Ailing. Adik saya Mega. Kalau tidak salah, Papa sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kira-kira umur berapa, kelas berapa, dan apa yang kamu rasakan? Iya, waktu itu Papa meninggal itu kita tahun 2001 ya. Tahun 2001, waktu itu saya masih kelas 6 SD. Kalau yang dirasakan ya waktu itu sih karena masih kecil ya, jadi itu mungkin nggak rasain apa-apa sih, maksudnya kayak ya waktu itu belum tahu, maksudnya kan kalau papa nggak ada gitu ya, sampai maksudnya
agak dewasa baru sadar gitu loh, maksudnya oh papa itu nggak cuma pergi sebentar gitu ya. Waktu itu kirain mungkin ya masih seneng-seneng bisa ketawa gitu. Rupanya maksudnya nggak pernah balik gitu loh. Ya waktu itu baru ngerasain maksudnya sedih ya, maksudnya awal-awal juga sedih ya, karena kan maksudnya keluarga, teman-teman semuanya orang tua lengkap gitu loh. Tapi kok kita kayak gini gitu ya, maksudnya kok papa nggak ada gitu cepet gitu. Ya. Sakit ya? Sakit. Iya sakit. Itu proses berapa lama waktu sadar itu kamu merasa, loh papa pergi ternyata sudah selamanya pergi itu? Dalam jangka berapa lama? 1 tahun atau setengah tahun atau umur mungkin berapa? Sekitar udah SMP ya, SMP itu barusan baru kerasa Sudah ya. besar. Termasuk cedek nggak? Deket? Sama papa ya lumayan deket sih, lumayan deket karena sering keluar bareng, diajak papa pergi ke rumah teman-teman sih seperti itu. Setelah itu kira-kira setelah papa nggak ada, kemudian kan proses menjalani itu kan nggak gampang. Kira-kira apa yang menjadi tekad pada waktu itu? Mungkin tekad ini adanya waktu sudah beranjak kuliah ya. Jadi beranjak kuliah itu baru sadar kalau untuk tekad waktu papa sudah nggak ada ya pasti kan tinggal mama. Jadi waktu itu ya harus tekad yang pertama harus bisa bantu keluarga gitu, karena kan Anak pertama soalnya. anak pertama betul. Jadi anak pertama, jadi istilahnya semuanya itu tergantung di aku gitu. Jadi waktu itu ya mulai dari kuliah ya belajar kuliah yang benar gitu, belajar kuliah yang benar. Waktu kerja juga waktu itu ya mikir awal-awal kerja ya harus cari uang yang banyak gitu supaya bisa meringankan lah, bisa meringankan beban orang tua seperti itu. Terus pengenalanmu sama Tuhan gimana? Apakah sempat kecewa, kok aku seperti ini, kok teman saya nggak seperti itu? Ya untungnya sih kalau dalam kehidupan aku kecewa itu tidak berlarut-larut. Dalam arti aku tahu kalau misalkan bahwa ini pasti rencana dari Tuhan gitu. Karena saya percaya juga dalam segala kehidupan kita itu nggak ada yang kebetulan. Jadi kayak oke lah mungkin saya kehilangan papa waktu usia muda ya. Dimana ya memang pasti jelas waktu itu karena papa kita meninggal di usia muda, secara ekonomi kita juga sangat pas-pasan waktu itu. Nah ya mungkin waktu itu ya kalau misalkan kita lihat itu ya waktu kecil ya pasti kita iri ya. Kalau kita bilang iri itu pasti wajar gitu manusiawi loh. Karena lah. kita melihat oh yang papa mamanya lengkap enak ya, bisa jalan-jalan, bisa kemana gitu ya, mau punya apa gampang seperti itu ya. Jadi yang dirasakan sih seperti itu sih. Tapi dari dulu kamu memang wis Kristen ya? Dari dulu memang sudah Kristen. Jadi aku Kristen ini dari kecil. Jadi sudah ikut sekolah minggu di Elion dari sejak boleh kecil. Buka sedikit rahasia ya. Dulu Setiawan ini termasuk orang yang hiperaktif. Jadi dia itu kalau di sekolah minggu sangat gesit, nggak pernah duduk diam. Tapi setelah papa tidak ada langsung berubah. Ada perubahan luar biasa. Itu kok bisa ya? Kira-kira apa sih yang membuat seperti itu? Apakah karena berpikir, wah saya nggak punya papa, saya harus begini. Kira-kira apa sih yang sampai kamu bisa berubah? Ya kalau sampai perubahan itu mungkin karena juga dibantu oleh komunitas ya. Jadi aku bersyukur aku bisa kenal gereja Elion dan saya juga sekolah minggu dari kecil, itu sangat membantu. Jadi selama di komunitas itu proses itu terbangun seperti itu. Jadi perlu terima kasih sama Lausi sekolah minggu. Ya, pasti. Kesempatan terima kasih ya Lausi sekolah minggu, perjuangannya tidak sia-sia, doanya juga tidak sia-sia. Tapi luar biasa Setiawan ini. Terus kira-kira pernah nggak ngalami kegagalan? Kira-kira apa sih yang mungkin bisa sebut 1 atau 2 yang membuat pernah gagal? Tidak mungkin kan selamanya jalan mulus. Iya, kalau kegagalan ya paling simpel mungkin waktu kita zaman sekolah ya. Waktu sekolah kan
karena saya sering main game atau apa segala macam, ya pasti gagal dalam hal pelajaran lah. Pelajarannya pas-pasan. Waktu kerja juga sama. Waktu kerja pasti ada hal-hal yang kita gagal lah. Nah, karena kan nggak mungkin semuanya kita bisa benar gitu. Ya, tapi belajar dari kegagalan yang ada, dari sana saya selalu menanamkan bahwa pasti ada suatu poin yang kita pelajari dari setiap kegagalan kita sih, seperti itu loh. Terus kira-kira kan sekarang Setiawan ini sukses loh boleh katakan pekerjaannya, kemudian itu apa sih yang mendasari kok bisa boleh katakan kamu anak muda seusiamu itu sangat sukses ya? Apa sih? Coba mungkin bisa cerita. Konsultan kan kalau nggak salah, konsultan. Iya, konsultan di bidang insurance kalau sekarang. Kalau untuk ininya ya prosesnya memang dalam bekerja itu saya punya prinsip ya, itu kita harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi seperti maksudnya kita kalau memberikan servis segala macam itu kita harus berikan yang terbaik seperti itu. Ya, mungkin singkatnya sih seperti itu sih langsung. Ini bagus ya buat teman-teman muda yang mulai cari kerja bisa denger ya. Betul. Itu dari dulu kamu memang wis satu bidang itu atau sempat ganti-ganti? Oh, ganti-ganti. Jadi pertama kali bisa di-sharing no? Iya, jadi waktu pertama kali aku kerja itu di perusahaan leasing. Jadi waktu itu aku keluar kota. Jadi waktu itu aku berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Jadi yang biasanya keluar pulau toh? Sempat betul keluar pulau. Jadi tapi ini pertama kali kamu leasing masuk di sana? Iya, jadi pertama kali aku di leasing itu aku sudah kerja di Jakarta. Jadi tahun 2012 itu aku berangkat ke Jakarta. Di situ aku sekitar 3 bulan. Habis itu aku berangkat memang ke Pangkal Pinang. Jadi aku ke Pangkal Pinang di Bangka sekitar 1 tahun 8 bulan di situ. Sampai akhirnya dapat promosi balik lagi ke Surabaya waktu itu. Nah, habis itu saya sekolah ambil master di Surabaya. Habis itu karena waktu yang cukup padat, akhirnya waktu saya mutusin resign. Nah, resign habis dari itu studimu? Resign dari kerjaan. Oh, betul. jadi kamu lebih ini sekolah. Nah, habis itu tapi maksudnya resign terus nggak kerja, tapi ambil cari kerjaan yang baru, yaitu di bidang asuransi waktu itu. Oh, soalnya iso lebih fleksibel. Lebih fleksibel, betul. Jadi lebih fleksibel. Jadi leasing ini kamu benar-benar memang jam padat kamu harus. Iya, betul. Kantor gitu. Sangat padat. Bahkan kalau dulu, maksudnya berhubungan dengan pelayanan itu susah mau pelayanan karena jamnya itu sangat nggak fleksibel, bahkan sering overtime. Nah, itu yang sehingga membuat dia pilihan untuk bisa pelayanan. Kan ini sangat luar biasa. Sama sekolah ya, pasti kan sekolah. Berarti sudah lulus ya? Sudah lulus S2? Sudah lulus ya. Puji Tuhan. Selesai. Terus kamu kalau nggak salah di gereja ambil bidang apa? Bagaimana cara pembagian waktumu, pekerjaan sama pelayanan? Nah, kalau untuk bagaimana untuk membagi antara waktu dan pelayanan dan kerjaan itu yang pertama sekali yang saya sadari bahwa bekerja itu memang harus, tetapi dalam kehidupan itu kan nggak selalu kita harus cari uang terus atau bekerja terus. Sampai satu waktu saya sadar bahwa kehidupan itu harus balance. Jadi antara keluarga, kerjaan, dan juga bidang pelayanan, betul. Akhirnya saya putuskan di tahun 2019 saya keluar dari kerjaan saya dan bekerja yang saat ini, yang ya bekerja sendiri seperti itu. Ya salah satunya supaya saya punya waktu fleksibel gitu. Karena waktu itu ada teman yang bilang ke saya bahwa salah satunya kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu gitu. Jadi waktu itu yang saya pikirkan ya itu benar seperti itu. Karena dari kehidupan saya dari semenjak ditinggal sama papa sampai sekarang itu semuanya nggak mungkin berjalan dengan baik
kalau tidak ada pernyataan dari Tuhan. Betul. Itu sudah pasti. Penyertaan Tuhan, betul. Setiap kita mengalami kekurangan, itu selalu ada yang mencukupkan. Jadi banyak tangan-tangan yang membantu gitu. Jadi kita ini bukan survive tanpa dengan usaha sendiri gitu, enggak. Tapi ya tentu dengan pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar. Dari ya, Tuhan melalui orang-orang. Betul, yang dari Tuhan itu pastinya begitu. Karena nggak mungkin suatu kebetulan, oh kok kamu bisa ditolong gitu. Tapi luar biasa loh, pilihanmu itu langsung bisa ke pelayanan loh. Biasanya kan orang kan bekerja terus tanpa lupa untuk pelayanan. Kira-kira kamu cara membagi waktunya gimana? Membagi waktu ya simple sih. Jadi kalau saat ini saya prioritas dalam arti saya juga pernah berjanji bahwa ketika saya punya kesempatan dan saya ditawarin pelayanan apapun itu, selama saya bisa, saya harus lakukan. Nah, jadi bagi saya no excuse ya, dalam arti bahwa kita kerjaan padat segala macam ya. Pasti ada selanya kan, nggak mungkin kita 24 jam sehari kerja seperti itu kan. Jadi pasti harus diberikan waktu. Contoh misalkan saat ini kayak saya pelayanan setiap hari Selasa atau mungkin setiap hari apa gitu ya. Nah itu harus diluangkan gitu. Jadi komitmen lah. Komitmen betul. Jadi komitmen itu harus ada seperti itu. Karena kerjaan ya tetap kerjaan. Kerjaan itu nggak pernah bakal berhenti, nggak pernah habis gitu loh. Ya kalau kita cari uang nggak pernah akan cukup seperti itu. Jadi aku juga belajar dari teman-teman yang ada di komunitas ini bahwa saya lihat ada teman yang merasa selalu cukup dalam kehidupannya. Nah, jadi saya belajar dari teman komunitas-komunitas di Island ini bahwa kita harus merasa cukup gitu loh. Jadi ya kita berusaha, tetapi juga harus bisa merasa cukup. Sesuai Alkitab, cukupkanlah dirimu. Iya. Itu kamu memang punya prinsipnya dari dulu atau ada pengalaman yang membuat kamu jadi punya kayak gini? Jadi dulu pernah kamu kerja terus sampai kamu lupa atau memang kamu selalu punya prinsip itu sejak awal? Dulu kerja apa maksudnya kerja pelayanan ini, atau dulu karena kerja terus sampai akhirnya kejadian baru kamu kayak gini atau ya apa? Oke. Sebenarnya kalau ada kejadian yang menimpa atau enggak itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi Tuhan tidak tegur saya dengan keras gitu, nggak ada sih sebenarnya. Tapi dalam proses karena di komunitas kan kita dengar khotbah, kita ikut persekutuan, kita KTP dan segala macam itu merimain kita sih, memberikan kita remind bahwa maksudnya ya cari uang itu juga penting, berusaha, tapi ya tadi harus bisa merasa cukup seperti itu. Terus pelayanan juga penting ya, baguslah. Jadi bisa balance ya antara pelayanan, pekerjaan dan juga untuk perhatian kepada mama ya. Jadi kita perlu tinggal kurang satu, perjodohan. Oke. Kira-kira apa sih yang perlu ada pesan, kesan ke teman-teman yang hadir dan mendengar serta mau didoakan apa? Ya mungkin kalau pesan saya bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian itu adalah jangan menarik diri dari persekutuan. Amin. Jadi selalu dulu ada seseorang yang tanya sama saya, kok kamu di gereja Alien ini dari kecil ya? Kan saya dari kecil ya. Kok maksudnya teman-teman saya kan sebenarnya banyak yang keluar ya ke gereja lain dan segala macam. Kok kamu tetap di sini sih? Gitu loh, kayak kamu gak ada temen ya nggak apa-apa ya. Betul. Ya nggak apa-apa. Karena menurut saya kita itu cari Tuhan, jadi bukan cari teman. Gitu loh. Jadi biarpun teman saya pergi atau apa segala macam, saya tetap di sini gitu loh. Nah, jadi ini katakan murid sekolah minggu saya pertama. Ya tahu kan dulu kecil. Ya. Terus jadi apalagi? Ya, jadi jangan menarik diri tadi ya dari persekutuan supaya ya di persekutuan untuk anak-anak muda jangan menarik diri. Oke. Terus tidak ada sesuatu yang instan. Jadi semuanya itu proses. Usaha. Betul, usaha. Jadi ya percaya bahwa kalau kita berusaha dan berdoa itu Tuhan pasti buka jalan. Sama ingat penyertaan Tuhan. Betul. Itu pernyataan Tuhan yang tidak pernah lepas ya dari setiap hidup Terus saya buat orang tua yang punya anak kayak kamu gini gimana?
punya mama, ya toh. Jadi mungkin kasih support. Kalau jadi orang tua gimana kan melihat anaknya berhasil kan senang ya. Mamamu nahan kamu nggak sih waktu kamu pergi dulu? Mama sih enggak. Jadi mama adalah orang yang ya menyerahkan segala keputusan tuh ke kita. Jadi kayak keputusan saya dulu mau kerja keluar kota itu ya sudah nggak apa-apa, itu suatu proses sih seperti itu. Termasuk juga untuk pelayanan ya. Jadi mama bukan orang yang maksudnya kamu jangan pelayanan, enggak. Jadi semuanya bebas sih seperti itu. Jadi kalau ya apalagi kan kalau dalam pelayanan kan itu hal yang positif ya. Jadi pasti mama kasih sih. Termasuk ini cinta Elion. Betul. Sesuai namanya, Setiawan. Oke, sekarang untuk orang tua, untuk papa, untuk mama, supaya kasih semangat. Untuk orang tua yang dengar. Yang dengar, jemaat yang mendengar. Kan senang toh, seperti kayak Setiawan gini. Kasih. Ya mungkin selalu disupport aja sih untuk anak-anak ya. Maksudnya untuk anak-anak itu ke gereja atau ikut segala ini disupport, karena kalau nggak disupport juga pasti susah ya seperti itu. Karena mungkin kadang nggak setiap kita bakal punya inisiatif untuk ke dalam persekutuan gitu, tapi harus didorong juga mungkin dengan orang yang sekitar ya, salah satunya orang tua ya. Baguslah. Jadi ingat sebagai orang tua kasih support buat anaknya. Ini pesan dari saudara Setiawan. Oke, mau didoakan apa? Saya doakan untuk pekerjaan, kesehatan dan juga ya memang untuk pesan itu. Betul. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh saudara Setiawan. Sejak kecil, Papa telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Sebagai anak yang masih kecil, kelas 6 SD, masih belum mengerti mengenai kematian, mengenai Papa yang sudah meninggalkan dia. Sampai dia SMP baru mengenal. Dan dalam perasaannya pasti ada merasa sendirian, merasa iri hati, melihat teman-teman punya papa mama lengkap, sedangkan dia hanya bersama mama dan adiknya. Tetapi bersyukur dalam proses yang dia jalani, sampai dia kuliah, dia punya tekad untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia sungguh-sungguh belajar dengan baik, kuliah dengan baik, dan dia ingin berhasil di dalam pekerjaan. Dalam proses penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan terus memimpin kehidupan dia dalam bekerja, kemudian dia harus pindah ke tempat lain sampai dia menemukan satu keseimbangan untuk mementingkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dengan komunitas yang ada dia melihat dan disadarkan bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya, sehingga dia memprioritaskan untuk melayani Tuhan dan dia mementingkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam sharing yang dia katakan bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Lause-Lause Sekolah Minggu dengan komunitas sejak kecil menjadi anak-anak sekolah minggu, membuat dia belajar, membuat dia punya dasar yang kuat, dan dia bersyukur juga punya mama yang pengertian, mama yang selalu support di dalam pekerjaannya maupun di dalam pelayanan dia, serta dia bersyukur untuk saudara seiman punya komunitas di dalam bertumbuh, saling support. Dan satu hal yang paling penting adalah semuanya itu penyertaan Tuhan, bahwa orang disertai Tuhan bukan tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tetapi semua itu Tuhan berikan kekuatan untuk dia menjalani. Sampai hari ini dia boleh berada, semua itu karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingat firman Tuhan, kita akan belajar sebuah tema mengenai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan membacakan di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah, apa sesungguhnya yang harus kita mengerti dan pahami tentang penyertaan Allah dalam hidup kita? Berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan itu, ada beberapa hal yang harus kita mengerti dan pahami tentang penyertaan Allah dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti kita bebas dari persoalan, pergumulan, dan pergulatan iman. Alkitab yang tadi kita sudah baca, di situ kita melihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menuntun mereka tidak langsung jalan pintas atau jalan terdekat, tetapi Tuhan sengaja memutar bangsa Israel berjalan sangat jauh supaya mereka berjalan, dan Tuhan menuntun mereka. Siang Tuhan memakai tiang awan, kemudian malam Tuhan menyertai dengan menggunakan tiang api. Di dalam perjalanan ini bukan berarti penyertaan Tuhan mereka bebas dari persoalan. Justru Tuhan memutar lebih jauh, pasti mereka mengalami kesulitan, persoalan. Dari situ Tuhan akan memberikan kekuatan buat mereka, supaya mereka mengerti bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mungkin bisa berjalan. Jadi mengikut Tuhan itu bukan berarti bebas dari persoalan atau berjalan dengan lancar semuanya aman-aman. Tidak. Mengikut Tuhan itu mengerti bahwa di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah permasalahan ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Seperti Setiawan yang tadi dia sudah sharingkan, bahwa banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi di dalam menjalani proses mulai dari sebagai anak dalam sekolah, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sampai dia memberanikan diri di dalam melepaskan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Bahkan dia memilih untuk menjadi konsultan untuk sungguh-sungguh supaya ada waktu yang lebih untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam proses yang dia jalani, dia tahu Tuhan itu menyertai dalam kehidupannya, dan dia tetap punya pergumulan. Saudara, dalam hidup kita juga demikian. Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam penyertaan Tuhan maka semuanya itu lancar. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Sama seperti Tuhan berjanji ada kekuatan yang akan kita lewati. Sama seperti dalam sebuah lagu KPPK, Tuhan tak janji langit biru. Tuhan tidak berjanji bahwa langit biru semuanya lancar, keadaan aman. Tetapi Tuhan janjikan bahwa penyertaannya senantiasa ada untuk setiap kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan, Tuhan selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah persoalan. Saudara, dalam menghadapi masa pandemi, dalam menghadapi masa-masa prapaskah ini, kita kembali mengingat bagaimana Tuhan menderita buat setiap kita. Tuhan mengasihi kita sehingga dia rela datang dalam dunia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Penyertaan Tuhan selalu nyata. Tuhan yang sudah bangkit memberikan satu kemenangan buat setiap kita, bahwa ada pertolongan penyertaan Dia. Di masa-masa prapaskah ini, kita kembali diingatkan akan penyertaan Tuhan dari awal sampai sekarang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan walaupun di tengah-tengah persoalan. Belum lagi kita menghadapi pandemi, keadaan ekonomi, krisis yang begitu berkepanjangan. Kita tidak tahu berakhir sampai kapan, tetapi
penyertaan Tuhan tetap ada. Tuhan selalu ada dan Dia akan memberikan kekuatan. Bukan berarti kita tidak mengalami persoalan. Semua orang, tua muda, siapapun mengalami persoalan, permasalahan, pergumulan. Tapi tetap penyertaan Tuhan itu ada. Kedua, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, itu bukan berarti bahwa semua yang kita butuhkan itu disediakan dan dicukupi senantiasa. Saudara, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, setiap orang menginginkan semua kebutuhan terpenuhi. Sandang, pangan, papan terpenuhi. Bahkan manusia ingin lebih daripada itu. Tetapi tidak selamanya apa yang kita inginkan dipenuhi. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti semua yang kita butuhkan dipenuhi. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dalam proses mereka perjalanan, mereka juga mengalami kesulitan. Ketika mereka mau minum dan air tersebut menjadi asin, menjadi pahit, tidak bisa diminum. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mau minum, mereka membayangkan di Mesir enak. Dan di dalam proses perjalanan mereka di Israel, mereka di padang gurun, mereka merasa segala apa yang mereka butuhkan tidak terpenuhi. Nah, oleh sebab itu, penyertaan Tuhan itu bukan berarti semua kebutuhan kita dipenuhi. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan air menjadi dari pahit menjadi manis. Tuhan memberikan kecukupan. Cukupkanlah, tapi tidak lebih. Apa yang ada padamu, itu Tuhan memberikan kecukupan. Tuhan tidak memberikan lebih daripada apa yang tidak kita miliki. Tuhan memberikan kecukupan, seperti dalam firman Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi kita punya apa yang ada, tidak terlalu lebih. Seperti di dalam Matius katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Apa yang ada, ya itu satu hari. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti berikanlah kepada kami makanan yang sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai selama-lamanya nggak perlu lagi meminta. Tidak, Tuhan berkata, dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya pada hari ini, inilah yang mencukupi dalam hidup kita. Seperti saudara Setiawan yang sudah sharing bahwa dia diajarkan untuk mencukupkan apa yang ada. Memang bekerja itu penting. Bekerja tidak akan habis. Mencari uang tidak akan habis. Tetapi pentingkan Tuhan itu penting sekali. Cari Tuhan itu sangat penting. Selalu dekat dengan Tuhan itu sangat penting. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan ibadah. Tetap dekat dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti semua yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Semua yang kita minta dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan semuanya. Tetapi Tuhan berjanji, apa yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan menjawab sesuai kehendak Tuhan. Dan semua dari kedaulatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, penyertaan Allah dalam hidup kita itu menuntut kita untuk mendengar dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, bukti Allah bersama dengan kita, yaitu melalui firman Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab dan melalui doa. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia.
Ketika kita dekat dengan Dia hanya melalui doa. Dengan doa kita dekat, kemudian dengan baca Alkitab kita dekat dengan Dia. Dan penyertaan Tuhan bisa kita rasakan ketika kita taat melakukan perintah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti di dalam Keluaran 15 ayat 26. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan suruh dan harus dilakukan oleh bangsa Israel, dan Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan ingin kita memberikan hidup kita untuk Dia. Ketika kita memberikan hidup dan taat sungguh-sungguh kepada perintahnya, sungguh-sungguh melakukan perintahnya, penyertaan Tuhan tidak pernah lewat. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita ketika kita melakukan perintahnya. Tuhan menuntut kita untuk melakukan perintahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan meyakinkan, memampukan kita untuk melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah mati bagi kita, yang sudah berkorban bagi kita. Dia selalu dekat dengan kita. Allah mengasihi kita. Allah rela datang dalam dunia. Untuk apa? Untuk setiap kita. Bahkan Dia memberikan penyertaannya kepada kita, memantapkan kita untuk semakin mengerti tentang pemeliharaan dan penyertaan Dia di dalam hidup kita. Saudara, bahkan Allah selalu siap menolong kita. Penyertaan Allah itu membawa kita untuk mengerti Dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu siap menolong kita, seperti orang tua yang selalu siap menolong anaknya ketika anaknya minta bantuan. Ketika anak berdoa, tidak mungkin dikasih, ketika minta roti tidak mungkin dikasih batu atau ular. Pasti akan diberikan roti ketika anaknya minta roti. Begitu juga Bapa di surga. Bapa di surga selalu mengerti akan keinginan hati anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Dia akan selalu menyertai kita. Seringkali kita menjauh dari Dia. Seringkali kita lupa akan Dia. Allah mau memberkati kita, tetapi Allah melihat bagaimana ketaatan kita kepadanya. Kita sebagai manusia seringkali kita tidak bisa membayar harga. Kita jarang berdoa, jarang membaca Alkitab. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita tidak mau berkorban buat Dia? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita menjauh dari Dia? Kita tidak pernah berdoa, mungkin kita sudah malas, kita sudah lupa bersaat teduh, kita sudah jauh dari Dia. Mari pada saat ini melalui momen Prapaskah ini kita diingatkan kembali Tuhan menyertai kita di tengah-tengah krisis ekonomi, tengah-tengah pandemi, tengah-tengah peperangan yang masih berlanjut, bahkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina belum ada titik temu. Tentunya mempengaruhi dalam segala aspek seluruh dunia, khususnya perekonomian, juga mempengaruhi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari ingatlah bahwa dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maukah saudara dalam menghadapi dan menjalani hari ke depan, janganlah takut, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia siap menolong, memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, kita baru saja mendengarkan sharing juga renungan firman Tuhan. Tiba saja bagi kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Mari jemaat sekalian, saya ajak kita untuk boleh menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Saudara Setiawan dari apa yang sudah di-sharingkan dan apa yang tadi dia harapkan untuk bisa didoakan. Mari kita akan mendoakan. Saya akan pimpin untuk doa yang pertama. Tuhan, saat ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Tuhan sungguh boleh nyatakan di dalam kehidupan Setiawan hari ini. Bagaimana Engkau boleh memelihara dia, Engkau boleh menuntun dia, bahkan Engkau boleh memberkati segala pekerjaannya. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus pimpin, sertai, dan kiranya sungguh Tuhan, Setiawan pun boleh bekerja
di dalam Engkau dia boleh menjadi contoh, dia boleh menjadi teladan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan pelayanan sebagai anak Tuhan yang baik. Tuhan saat ini juga berdoa untuk pasangan hidup bagi dia, Tuhan yang boleh berikan kepekaan, Tuhan yang boleh tunjukkan, Tuhan yang boleh pertemukan siapa wanita yang pas buat dia, yang bisa mensupport dia, yang boleh mendukung dia untuk boleh bekerja bersama-sama di dalam mengerjakan visi Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Tuhan yang boleh pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari yang kedua kita berdoa sama-sama untuk bidang pembinaan yaitu IBS yang sudah berjalan. Kiranya melalui program ini dan setiap kita yang boleh mendengar, kita yang boleh belajar bersama-sama itu boleh menolong kita untuk boleh bertumbuh dan kita boleh semakin percaya, kita boleh semakin mengenal kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh berakar kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh pengajaran-pengajaran dunia, sehingga kita boleh tetap percaya dan bersandar sama Tuhan. Mari saya ajak kita boleh berdoa sama-sama, boleh minta Pejuanto ya untuk pimpin pokok doa yang kedua. Bapa dalam surga, kami bersyukur menyerahkan untuk IBS yang sudah berjalan. Kami berdoa supaya setiap jemaat boleh bertumbuh makin kokoh dalam kebenaran untuk mengenal eskatologis, punya pengharapan kekal bahwa kehidupan tidak hanya dalam dunia ini tetapi setelah berakhir dalam dunia ini. Biar setiap kami dimantapkan iman kami, pengenalan kami akan Tuhan dan terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami doakan supaya setiap jemaat makin antusias mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan doakan untuk Pendeta Henry yang mengajar. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, yang selanjutnya mari kita berdoa untuk ibadah, bagian ibadah di mana kita akan mempersiapkan Prapaskah. Ada 6 minggu, selama 6 minggu ibadah kita akan belajar tentang satu tema besar, yaitu tentang Jesus History. Bagaimana kita akan melihat di dalam sejarah hidup manusia Tuhan bekerja, Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya sampai bagaimana janji keselamatan itu dinyatakan lewat Yesus yang datang untuk mati menebus setiap kita. Mari kita berdoa supaya melalui ibadah minggu setiap jemaat kita yang beribadah boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh semakin dikuatkan di dalam pergumulan dunia yang tidak mudah ini, dan kita boleh semakin mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang beranugerah, dan kita juga boleh semakin mengenal betapa besarnya anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ibadah di mana di dalam Prapaskah ini selama 6 minggu Tuhan kami belajar tentang sejarah-Mu di dalam hidup orang-orang di mana Engkau boleh menyatakan perjanjian-Mu Tuhan yang tidak pernah terhenti sampai Engkau datang menyatakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya melalui ibadah minggu, melalui serangkaian acara Prapaskah ini Tuhan boleh mempersiapkan kami untuk memasuki Paskah, bagaimana kami boleh melihat, kami boleh mengingat, dan kami boleh merasakan anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar itu yang boleh menebus setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengalami kemenangan seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena kasih-Mu kepada setiap kami, dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya ajak kita berdoa untuk bidang penjangkauan, supaya setiap jemaat yang sudah mengikuti training TUS, yaitu The Unfinished Story, boleh memiliki semangat untuk bermisi mengabarkan Injil keselamatan bagi banyak orang ya. Mari kita berdoa untuk bidang penjangkauan untuk training TUS yang boleh selesai ya. Mari kita
berdoa bersama-sama. Tuhan, saat Bapak, ini kami berdoa untuk bersyukur menyerahkan training untuk TUS yang training TUS TUS yang boleh sudah selesai dan Tuhan, doakan langsung untuk Tuhan peserta tolong yang supaya sudah training ini setiap supaya mereka peserta yang boleh mengikutinya, menggunakan mereka kesempatan boleh untuk bermisi dibukakan pikiran di mereka tempat tentang mereka misi Tuhan, masing-masing, sehingga baik di tempat mereka pun pekerjaan, boleh memiliki di semangat tempat, dan mereka pelayanan boleh maupun terpanggil juga mereka boleh untuk boleh berpikir, melakukan misi yang di sebenarnya dalam begitu luas. bermisi, Tuhan yang boleh tolong, menginjili Tuhan yang orang-orang boleh yang belum mengenal pimpin. Tuhan. Ya. Kami berdoa bila Tuhan pakai setiap peserta TUS ini untuk sungguh-sungguh punya semangat bermisi, sehingga mereka tidak memikirkan diri mereka masing-masing, tetapi mereka memikirkan orang lain yang belum diselamatkan, supaya orang-orang yang belum diselamatkan boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita juga tidak lupa terus berdoa untuk masalah konflik yang kita tahu, yaitu Rusia dan Ukraina. Karena kita melihat sudah banyak jatuh korban jiwa warga sipil maupun tentara, dan sudah berdampak bagi perekonomian negara kawasan Eropa. Mungkin bagi kita sendiri belum terlalu berdampak besar, tetapi kita tetap berdoa. Kita tidak tahu keputusan Tuhan seperti apa, tetapi kita berdoa supaya kedua negara ini, secara khusus bagi bangsanya, bangsa Ukraina dan bangsa Rusia, mereka justru tidak bentrok, tetapi melalui masyarakat kedua negara ini mereka boleh tetap berdamai, sehingga dari masyarakat inilah perdamaian itu bisa terjadi. Untuk hal ini mungkin bisa minta Saudara Setiawan ya untuk mendoakan masalah konflik Rusia dan Ukraina. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saat ini yang terjadi perang saja Tuhan antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa kiranya Kau memberikan hikmat ya Tuhan bagi setiap pemimpin bangsa dari Rusia maupun Ukraina saja Tuhan, agar mereka juga bisa mencapai suatu kesepakatan perdamaian saja Tuhan, agar bisa mengurangi dampak yang ada ya Tuhan, karena pada saat ini pun dampak dari pandemi COVID-19 juga masih cukup besar ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka hati, Kau mau berbelas kasihnya ya Tuhan untuk kedua negara ini agar bisa segera damai saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan Tuhan untuk setiap pembicaraan dari setiap pemimpin dunia agar juga bisa support saja Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir mari kita berdoa, kita bersyukur untuk bagaimana Tuhan boleh memulihkan ya keadaan dunia dalam pandemi ini, termasuk Indonesia sendiri, bagaimana pemerintah boleh menangani hal ini dengan baik, dan boleh untuk vaksin, untuk booster pun boleh mulai tersalurkan ke hampir ke semua. Nah, kita berdoa, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kita terus doakan supaya untuk vaksin, untuk booster yang selanjutnya ini sungguh boleh dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh mencapai untuk semua sasaran ya. Mari kita doakan, saya akan pimpin. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk pemerintahan di dalam menangani kasus pandemi ini Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau pandemi ini boleh semakin melandai Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh sertai, berbelas kasihan supaya jangan sampai muncul varian yang baru lain Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, dan Tuhan tolong supaya setiap kami Tuhan, masyarakat, orang-orang Tuhan sudah mulai juga memiliki imun tubuh yang lebih baik lagi, yang lebih kebal, supaya lebih kuat lagi dan terhindar dari virus ini. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya menutup pokok doa syafaat ini, saya berikan kita waktu untuk boleh berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan hari ini, rekaman hari ini, walaupun kami masih mengikuti secara online.
Ya. Tuhan kami mohon kiranya sungguh Tuhan pandemi ini boleh benar-benar berakhir sehingga kami semua boleh kembali Tuhan untuk boleh bersekutu, berdoa bersama-sama secara onsite, secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seru doa kami, kiranya sungguh Tuhan boleh berkenan menjawab sesuai kehendak-Mu dan Tuhan tolong supaya kami melalui doa-doa kami pun juga boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam doa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami akan menelpon Bapak Ibu dan mendoakan bersama-sama. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada acara OPM berikutnya. Dah.